Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras kembali berjumpa saja masih bersama Kang Am dan Kang Dedi ya dalam ngobrol bareng sore-sore ya. Seperti biasa ya. Kita ngobrol masalah-masalah yang ya pokoknya yang kita lihat, yang kita rasakan ya di lingkungan ya, apapun itu ya Kang Dedi. Dan sebagai pembuka biasalah ada sumber permasalahan Kang Dedi yang selalu ini ya, yang selalu apa namanya membawa masalah. Tapi ya untuk kemaslahatan kita ya memang, karena memang kita tidak akan punya obrolan Kang Dedi kalau misalkan tidak ada masalah. Betul, Nah, justru itu karena adanya obrolan ini, ngobras ini karena adanya masalah yang perlu dibahas. Baik Kang Dedi, silakanlah, apa sih masalah yang akan diungkap di kesempatan sore hari ini? Ya, baik. Oke dulu teman-teman. Iya, silakan. Terima kasih Kang. Selamat sore ya, kita berjumpa lagi dalam acara ngobras ya. Ngobrol bareng sore-sore. Permasalahan yang saya ungkapkan pada sore hari ini ya begini, karena saking nikmatnya kita hidup di dunia ya, tidak terasa Walau sekarang sebab kurang ya. ya, walau sebuah kekurangan itu, tapi nggak terasa itu sekarang udah bulan Mulut kayaknya Kang. Iya, udah Tanggal entah berapa tanggal ya? berapa, kurang tanggal 3 apa Tahu tanggal 2. tanggal 2, tahu tanggal 3. Ya memang kita kurang memperhatikan kan kalau misalkan tanggal itu, apalagi orang kaum gaji. Iya. Kan ke bulan Masehi ya. Nah, katanya kita teh Islam gitu. Iya, Tapi betul, kadang-kadang ditanya bulan juga urutan lupa, bulan tanggalnya Hijriah juga ya. lupa. Iya, ya. Seperti saya ini nih. Heeh. Ingatnya itu bulan Mulut, padahal itu Bukan bulan Mulud ya kalau menurut Imah, Jumadil. bulan Atau Jumadil awal gitu Oh kan. iya, Kan Rabiul Awal. Rabiul awal ya, ya. Jumadil ula gitu kan. Betul. Rabiul awal kan seperti itu ya. Kadang-kadang ya kita juga nggak tahu kan, termasuk tanggal lupa kan. Kalau akan misalkan nggak nyebutin sekarang tanggal 2 atau tanggal ini, saya justru nggak ingat. Yang ingat teh tanggal 21. Iya. Kenapa? Karena memang ya Gajian YouTube itu ya. Itu sama kan, sama. kalau akan mungkin tanggal 5, tanggal 1 gitu kan yang ingat itu. Atau mungkin yang punya setoran yang ingat tuh. Nah, itu mungkin terutama yang punya setoran orang yang bergaji gitu. Ya itu mah diakui ataupun tidak, bukan nyindir, kita memang kenyataan kan seperti itu. Betul, Ya buktinya ya saya sendiri lupa Nggak ingat sekarang ya? Itu bulan Rabiul Awal, bulan iya, Mulud. bulan Mulud. Iya. Gitu. Ya bulan Mulud aja lah ngikutin ini ya. Ya, terus begini Kang, kan biasanya di bulan Mulud ini udah merupakan kewajiban atau sunat itu ya, Secara hukum mah sunat juga enggak Kang. Secara hukum saya kira itu sunat apa wajib ya, ini kan saya itu nggak tahu. harus jelas itu kan, bukan ya harus tahu ini bukan apalagi wajib Kang. Sunat juga enggak ya, untuk merayakan itunya maksudnya. Iya. Yang wajib itu kita menghormati, mencintai Rasulullahnya kan. Untuk merayakan itu ya kita harus tahu juga gitu kan. Jadi merayakan itu termasuk kita mencintai ya, mencintai, menunjukkan rasa cinta kita ke Rasulullah. Tapi kita harus tahu gitu. Jadi jangan sampai merasa wajib. Karena ya harus jelas apa dasar hukumnya, wajibnya dari mana. Betul. Kan Rasulullah nggak mau wajib kan. Yang wajib itu kita mencintai, mendahulukan rasa cinta kita Allah dan Rasulnya itu kan. Jadi yang harus diluruskan itu. Jadi bukan sunat. Ya, tapi kan mungkin kebanyakan orang nggak tahu hukumnya itu. Kadang-kadang mereka ada yang merasa wajib atau merasa sunat, mungkin itu. Ya, wajibnya itu mencintai Rasulullahnya dan mengikuti sunnah beliau. Sunnah yang namanya sunnah itu kan termasuk ucapan, tingkah laku atau sesuatu yang dibiarkan Rasulullah, itu kan sunnah. Iya. Nah itu. Terus kan di mana-mana dalam bulan Mulud ini atau bulan Rabiul Awal ini, seluruh umat Islam ya di seluruh dunia selalu merayakannya. Bahkan itu mungkin di
bukan di DKM saja atau di Masjid Agung saja, tapi di masjid tiap KRT atau di rumah juga kalau yang punya Iya. rezeki mungkin merayakannya itu. Jadi Gebiar ya. ya gebiar betapa besarnya Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah, kelahirannya, terus meninggalnya mungkin ya diperingati nggak kalau meninggalnya? Enggak. Oh enggak ya, cuman kelahirannya itu yang diperingati. Terus begini Kang nih, saya mau bertanya, kalau kita kan selalu merayakan, bukan selalu merayakan, kita punya kelahiran juga gitu, hari lahir maksudnya. Kita peringati, kita rayakan, boleh nggak itu? Ya justru Kang harus Kang, tapi bukan wajib nih Kang. Iya. Maksudnya harus di sini bukan dirayakan Kang. Maksudnya gini, jadi kita dari minggu ke minggu ingat bahwa usia kita semakin Oh bertambah begitu kan. ya. Harus itu, bahkan ya bukan harus diperingati. Kita harus ingat bahwa usia kita sudah Semakin bertambah 1 bertambah. minggu atau 1 tahun. Tapi sebetulnya berkurang ya, bukan ya berkurang, ya bertambah jumlahnya Oh, kan. jumlahnya, Kalau ya. misalkan secara hitungan kan hitungan mundur sebenarnya. Kalau jatahnya itu berkurang. Hitungan mundur. Gitu. Kalau secara jumlah kan bertambah. Itu kan kalau tahun kemarin misalkan kita usia 20, besoknya lagi 21. Tapi kan secara jatah itu kan berarti kita semakin mendekati Berkurang. ya jatah kita Iya, semakin habis gitu. Nah, cuman masalahnya gini Kang, kan sekarang itu umat Islam juga ikut-ikutan Kang. Ya walaupun temanya kita peringatan Maulid Nabi ya. Cuman kan kadang-kadang umat Islam kadang-kadang ikut-ikutan ngikutin gaya orang luar Kang. Maksudnya itu gimana? Ya seperti kayak ulang tahun gitu kan. Oh gitu. Ini kan ya. bicaranya kan Mauludan kan kayak ulang tahun kan. Iya, kita betul, ya betul. secara umumnya kan gitu ya. Ya kan kadang-kadang kan di kita di kampung aja kan udah ada gitu. Saya heran Kang, pas pulang dari perantauan kan ya tahu sendiri kan saya masih baru lah di sini gitu. Iya. Pulang dari perantauan kok di sini nggak ada bedanya dengan di kota gitu Kang. Jadi aneh gitu loh. Kok gaya hidupnya sudah seperti ini? Saya kan beberapa tahun, mungkin kalau dijumlahkan kan puluhan tahun kan. Jadi ya mungkin kebanyakan di perantauan. Pas dilihat kok gayanya ya gak ada bedanya dengan kalau di tempat saya kan di tempat perantauan lah. Jelas kan itu kan gitu, kota ya. Kota ya. Misalkan, nah terus yang kadang-kadang heran Kang. Kadang-kadang seperti memaksakan acara seperti itu gitu kan. Ya kan kayak wajib gitu loh. Iya. Padahal yang harus kita ingat itu di kelahiran kita itu justru yang semakin mendekatnya kita ke waktu Ajal kita, gitu ke ya, ajal kita, ya. terus semakin besarnya nikmat yang kita terima, sementara kita nikmat semakin besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, sementara dosa kita semakin bertambah kan. Ya seharusnya gitu. Ya memang ada bagusnya, makanya tadi harus ya harusnya di sini kan ada sebuah keterangan yang menjelaskan seperti ini. Sebaik-baiknya manusia menurut Rasulullah ini, sebaik-baiknya manusia itu kan yang panjang usianya kan, dan baik amalnya. Panjang usia di sana itu ya, kalau panjang kan menurut Rasulullah itu kan standarnya dari mulai 63 sampai 70 tahun. Menurut penjelasan Rasulullah kan seperti itu. Usia umatku itu tidak akan jauh dari 63 usia Rasulullah sampai dengan usia 70 tahun. Jarang, kata beliau itu jarang yang mencapai lebih dari itu. Jadi ya standarnya segitu, 63 sampai 70 tahun. Nah, untuk masalah panjang usia bukan berarti panjang yang sebenarnya dalam artian hitungannya. Nah gitu kan. Ya contoh seperti tadi, Akang kan mengingatkan ini bulan kelahiran Nabi. Ya, berarti walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat, tapi secara usia beliau panjang Kang. Karena kita masih mengingatnya. Betul. Nah itulah yang dimaksud panjang. Jadi kita itu justru harus membuat amal yang membuat usia kita panjang. Tapi jangan berarti panjang yang sebenarnya, karena memang kalau misalkan kita diberi lebih jatah usia juga kan percuma kan, kalau misalkan tidak dengan sehatnya, tidak dengan kekuatan badannya, justru kita akan malah semakin tersiksa dengan panjangnya usia kan. Banyak kan nenek-nenek, kakek-kakek yang dia hanya misalkan
ya menyusahkan yang hidup gitu, keluarga ya gitu keluarga ya, gitu ya. kan. Ya ya Akibat pokoknya penyakit gitu yang ya, dialami, yang dari deritanya gitu ya ya. gitu kan, itu percuma panjang juga. Ya panjang di sini adalah dalam arti secara hakikatnya, yaitu walaupun usia kita sudah ya habis, ya jatah usia kita, tapi kita masih dikenang seperti Rasulullah, itu panjang kan. Berarti itu. kan hidup kita itu bermanfaat bagi Ya bermanfaat. orang-orang banyak, Ya banyak gitu, bagi cara ya lingkungan supaya gitu seperti ya. itu. Justru yang harus kita usahakan itu. Jadi bagaimana supaya usia kita tetap panjang. Jadi ketika kita sudah meninggal pun kita masih dikenang. Misalkan melihat masjid ini jasa si Ya, Anu. dalam kebaikan. Ya. Mengingat kita Oh dalam ini, kebaikannya. oh ini jasanya si Anu. Ini jasanya si Anu, itu panjang. Iya. Berarti orang yang beberapa generasi pun masih ingat. Terus kita mereka kan mungkin mendoakan kita yang seperti diharapkan itu, itu ya. Walaupun tidak mendoakan secara langsung, Iya. kalau misalkan kita ya sejak ketika kita masih hidup, justru apa namanya ya kita beramal untuk bekal nanti ke akhirat dengan amal yang bisa terus mengalir ya, seperti itu ya. Walaupun mereka tidak mendoakan, tapi kita sudah wakaf ke masjid misalkan, ya tetap Seperti aja kan sedekah jariah gitu ya. seperti jariah Sedekah gitu. jariah, Ya kan betul. seperti itu. Jadi nah makanya ketika kita masih hidup itu ya harus pintar-pintarnya seperti itu, Berbuat kebaikan berbuat gitu. kebaikan yang membuat usia kita panjang, usia kita terus dikenang. Ya, Jangan betul. sampai dikenang ya kejelekannya, Jelekannya itu. atau ya dengan kata lain harusnya hidup manusia ini seperti ini. Jadi ketika lahir itu orang bayi itu menangis Kang, tapi orang-orang tertawa. Iya. Nah harusnya seperti itu. Ketika kita lahir, orang bayi kita menangis, tapi orang-orang tertawa karena bahagia. Iya, iya. Nah nanti ketika kita pulang seharusnya orang-orang menangis kan, terbalik, tapi kita tersenyum tersenyum, gitu, tertawa. tersenyum, Nah ya. seperti itu. Jadi balikan. Kalau tadi waktu datang orang-orang Menangis, tertawa, kita kita menangis. menangis. Nah ketika pulang Kita orang-orang biarkan menangis ya, kita dalam tersenyum artian gitu. sedih gitu kan, Iya, karena iya. kita meninggal, Kita tapi kita bahagia bahagia gitu ya. Nah itu yang harus kita usahakan. Betul. Nah itu, dan untuk cara seperti itu kan memang dikembalikan ke kita juga Iya, iya. gitu. Terus begini Kang nih, dalam setiap yang saya perhatikan ya akhir-akhir ini, tapi mungkin udah berapa tahun ke belakang ya, peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau Muharraman, PHBI ya, PHBI ya, pokoknya PHBI lah yang mencakup PHBI. Kalau kegiatan di sekolah, baik di sekolah dinia atau di sekolah MI atau SD misalkan ini, atau sekolah lanjutan pertama, kan kegiatan anak-anak itu kadang-kadang ada yang nari-nari, joget-joget, itu gimana kan menurut Akang itu? Ya, Boleh justru itu, nggak Kang. itu gitu maksudnya? Ya justru itu Kang yang saya bukan khawatir kan, yang saya ya merasa ironis sekali ya melihat kenyataan seperti itu. Kok yang dibawa-bawa peringatan ya tadi juga bagus ya, walaupun tidak termasuk yang ya wajib ya. Bagus karena akan mengingatkan kita dan mengenang kembali bagaimana Rasulullah, bagaimana kemuliaan Rasulullah. Betul. Tapi ketika kita melihat ya ada adegan-adegan seperti itu kan, anak-anak menari, jadi secara tidak langsung ya syiar Islamnya itu dikotori dengan acara-acara seperti itu. Ya bukan gimana ya, tadi bagus, satu sisi bagus ya, tapi satu sisi secara tidak sadar kita setelah anak-anak kan tidak tahu apa-apa kan, anak-anak itu merasa bahwa kegiatan seperti itu tuh bagus menurut anak-anak karena memang tidak tahu kan. Yang harus bijaksananya itu orang tua dan gurunya. Iya betul. Harus paham. Makanya perasaan sudah ya di video yang lalu bagaimana itu seorang guru. Nah ini kan termasuk salah satunya Kang. Guru itu gugun tiruan. Ya. Nah jadi ketika
kayaknya pernah ya di video yang lalu ada guru yang sebenarnya belum mancing kan, belum pas untuk menjadi guru. Dipaksa Ya kan gitu. dipaksakan karena memang ya bakat, bukan bakat menjadi guru tapi bakat kubutuh. Bakat keinginan Ya gitu. bakat kubutuh Keinginan. untuk bahasa Sunda mah. Jadi Memaksakan ya faktor diri ekonomi gitu lah ya. untuk menjadi guru. Jadi di sini, nah jadi saya tidak menyalahkan anak-anaknya karena anak-anak itu kan anak didik, cetak orang yang dicetaknya. Iya. Nah ini pencetaknya yang menjadi, berarti pencetaknya saja tidak paham, ya kan? Iya, Makanya iya. ada acara seperti itu, ya kan? Ya bukan alasannya klise kan kalau ditanya. Iya. Ya kan ini untuk memeriahkan supaya anak bahagia. Apakah hanya itu untuk Iya. membahagiakan anak? Justru karena kebiasaan seperti itu, jadi terbiasa dengan hal-hal yang salah. Terbiasa dengan hal-hal yang salah. Karena anggapan anak-anak itu kalau tidak begitu itu nggak muludan, Iya, nggak betul. rajaban, Nggak meriah kayaknya. nggak meriah. Karena memang salah di awal. Entah dari kapan saya juga nggak ngerti kan, karena memang seusia anak-anak saya tuh nggak ada gitu-gituan. Waktu dulu kita nggak ada Nggak sih, ada. nggak ada. Paling yang pengajian Doman ya lah, itu waktu kita itu bobodoran. bobodoran. Ya, Cuman bobodoran juga dibatasi kan, Iya, yang bermakna Islami juga gitu, tidak baca Quran. Iya. Kalau baca puisi bisa. Iya. masih bisa, Paling ya. dulu kan seperti itu kan. Iya. Zaman kita anak-anak. Lomba adan. Iya, paling lah, pokoknya yang iyalah. mendidik lah, Iya. yang mendidik dulu gitu kan. Nah, Betul. gitu. Nah, sekarang itu aneh itu. Jadi ada joget. Iya tuh yang saya nggak setuju itu sebetulnya. Ya. Tuh. Jadi kadang-kadang kan mungkin ya orang di luar Islam itu menyangka seperti inilah muludan. Ya kan? kayak- Anak-anak saja yang misalkan dari lahir Islam Iya. tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi di luar Islam. Betul. Itu Ini pengalaman nih Kang. Tapi maaf menyimpang nih, nggak menyimpang. apa-apa. Kan dulu waktu kita masih kecil ya, kecil kan kalau bulan Ramadan itu sederhana sekali permainan kita itu ya. Ya iyalah. Untuk ngabuburit ya. Dulu itu permainan kalau kita lagi kecil itu apa, main bola, terus main gampar betul, batu, apa, terus main apa, kelereng, atau main lori-lorian, main mobil-mobilan. Sekarang ada karaokean bulan puasa betul. Dengan dalih ngabuburit gitu tuh kan. Kalau saya pikir kok rasanya jauh apa, nggak nyambung gitulah, nggak nyambung kayak nggak Islami ya gitu, nggak Islami. Nah itu sendiri ya mungkin ini yang dimaksud akhir zaman kan. Jadi kan kaya dengan yang sebenarnya itu beda. Kaya benar, kaya soleh, itu berarti nggak soleh dong. Iya. Kaya benar itu nggak benar, karena mirip ya, seperti benar, seperti ya. Tuh kan, seperti benar. Nah itulah yang terjadi. Ya kalau saya sih, kalau melihat penjelasan dari Rasulullah kan, ya akhir zaman memang seperti ini kan. Justru kan sekarang itu banyak tayangan-tayangan aneh-aneh, tayangan aneh-aneh terutama di YouTube juga, yang mungkin yang bagi yang tidak punya dasar pengetahuan keislamannya kuat kan, itu dianggap sesuatu yang ya seperti itu saja gitu itu ya. Nah itu yang bahayanya. Karena apa? Karena orang yang mempraktekannya justru orang-orang yang disebut ustadz, kadang-kadang disebut gus. Iya. Itu kan gelar-gelar keislaman. Itu kan bahaya kan bagi generasi, terutama orang-orang yang ya istilahnya yang awam lah seperti kita kan gitu. Jadi melihat itu, wah seperti itulah ya, masa kan seorang ustadz prakteknya seperti itu. Dakwah juga kan, bukan saya fanatik kan. Iya. Bahkan ya tahu sendiri lah, dulu itu kan saya kadang-kadang ya sering dakwah juga. Kenapa saya menarik diri? Ada alasan juga Kang. Alasannya apa itu? Karena memang gimana ya seperti sekarang ini. Coba lihat dakwah sekarang. Kalau dakwah dicampur adukan Kang.
Apakah seperti itu? Ya supaya rame. Iya. Apakah perlu rame dakwah itu? Betul. Bukan rame. Ya, ya. Justru seorang pendakwah itu ketika amalnya, ketika ucapannya, ilmunya tidak diamalkan, dia itu yang rugi. Kenapa? Karena seorang pendakwah yang benar-benar pendakwah, dakwah itu kan yang ngajak. Iya. Seorang ustadz, seorang kiai karena nggak ada gajinya kan. Nggak ada gajinya. Itu benar-benar niat ikhlas, benar-benar ketulusan hati. Iya, iya. Jadi kalau misalkan ilmunya tidak diamalkan, ya rugi duniawi, rugi ukhrawi. Betul, betul. Ya secara keduniaan dia nggak dapat apa-apa karena memang nggak ada gaji. Terus secara ukhrawinya, secara keakhiratan dapat apa kalau memang tidak diamalkan ilmunya. Nah itu. Kalau hanya rame, yang diingat itu bodornya. Iya, betul. Kan? Ajengan nggak rame. Tuh kan jadi gitu. Kenapa? Yang mengemasnya, saya nggak menyalahkan apa, yang nggak menyalahkan mustaminya. Karena yang mengemasnya sendiri. Kan mustami itu orang-orang awam kan? Iya. Yang butuh ilmunya ulama. Tidak tahu. Tidak ya. tahu kan? Sehingga menyangka bahwa dakwah itu seperti itu. Kalau akhirnya tontonan berubah menjadi tontonan. Yang seharusnya tuntunan itu berubah jadi tontonan. Iya. Gak ada bedanya Kang. Rame. Bahasa rame itu kan gak batas untuk seorang ustadz, Iya. untuk seorang pendakwah. Seharusnya mungkin katanya itu, ilmunya menyerap, bisa dipahami. Nah seharusnya yang keluar itu kata-kata seperti itu. Jadi para mustami misalnya kalau pulang dari pengajian itu membawa ilmu gitu ya. Seharusnya dipahami kan itu. Terus diamalkan itu. Coba yang diingat mustami sekarang ramenya. Ya. Kata-kata yang justru yang tidak baiklah dikeluarkan Tidak oleh seorang pantas ustadz. dikeluarkan. Nah, itu. Ya, silakan. Mau ada kritikan dari obrolan ini, itu kenyataan yang seperti itu. Karena saking banyaknya, ya bersaing gitu ya, mungkin bersaing juga. Terus gitu, ya nggak tahu ya masalah alasannya mereka karena materi atau apalah yang bersiko mereka sendiri. Karena memang ada ayat menjelaskan apakah mau menukar ayat-ayat Allah dengan hal-hal yang sepele kan ya seperti itu. Nah itu ya mungkin itu yang terjadi. Nah makanya saya lebih memilih Kang. Dulu kan ya bukan kita mau pamer ya. Dulu kan saya suka dakwah juga seperti itu kan. Kenapa sih menarik diri? Karena memang gimana ya? Ada cara lain lah. Ya seperti kita menggunakan YouTube seperti ini, tapi tanpa ada istilahnya tujuan apa gitu. Jadi natural saja. Karena memang apa? Karena memang kalau misalkan ya tujuannya sudah lain ya hasilnya juga bakal lain. Ya itu bisa diterjemahkan. Kalau misalkan tujuannya, sementara kan tujuan kita yang lebih besar. Seorang pendakwah itu tujuannya itu yang lebih besar. Yang maksudnya yang lebih besar itu kan akhirat itu lebih besar. Masa depan umat Islam, masa depan yang orang-orang beriman itu bukan masa depan di dunia kan. Jadi ukhrawi. Ya ukhrawi masa depan. Masa depan yang sebenarnya itu. Yang abadi ya. Yang abadi. Nah, jadi itu. Kita kembali itu membawa amal, membawa kebaikan itu yang luar biasa nantinya itu. Iya makanya kan jadi ya lebih baik lah. Jadi saya dakwanya dengan cara yang lain. Misalkan bisa dibilang door to door lah. Mau ngobrol di saung kek, mau ngobrol di mana kek, yang penting dakwah itu kan mengajak Kang. Nah terus kan sekarang ada media internet gitu ya, jadi bisa itu dakwah di media. Ya bagus lah, justru itu Kang, kemajuan teknologi itu kan dulu pernah di video yang lalu saya bandingkan dengan sebilah golok kan. Jadi itu tergantung, justru dengan adanya teknologi kita dakwah bisa semakin luas. Ya itu mah tergantung kitanya. Cuman niat yang diperbaiki lah. Ya oke lah kita dapat materi, misalkan taruhlah kita dari YouTube. Tapi kan masalah buruh Kang, masalah kita dapat sesuatu dengan ikhlas itu terpisah. Bukan berarti orang yang tidak dikasih apa-apa itu ikhlas, belum tentu kan? Dan orang yang dikasih amplop misalkan itu tidak ikhlas, belum tentu kan. Ikhlas itu adanya di hati dan kita tidak tahu
Belum tentu orang yang tidak mau dikasih ya, nah dikasih amplop dia ikhlas, atau orang yang dikasih amplop dia ikhlas. Kita nggak tahu. Mungkin saja dia tidak dikasih amplop karena ya ingin menunjukkan tawadunya. Ya itu juga salah kan, ya kan? Iya. Ya enggak? Atau sebaliknya, yang menerima kita menyangka wah ini mah duit misalkan gitu aja nanti amplop. Iya. Ya belum tentu lah. Jadi kita harus husnudon. Iya husnudon lah di sana. Jadi masalah itu ya tidak bisa karena apa? Karena menurut saya kan masalah keikhlasan tidak tertulis di jidat kita. Kita tidak tahu bahwa kelihatan, di sini wah orang itu ikhlas. Ya pokoknya husnudon. Ya seperti itu. Terus ada lagi yang silakan. Terus kan pada bulan sekarang ini, bulan Mulud, kalau kita bersedekah apa ada kelebihannya gitu? Ya memang ada sih, ada penjelasannya itu Di bulan dibanding bulan-bulan yang lain gitu. termasuk pengagungan karena di antara bulan kan termasuk bulan Mulud ini kan yang diistimewakan karena memang kelahiran dan termasuk ya memuliakan Nabi gitu kan. Iya. Ya yang penting niatnya lah. Niatnya itu yang sebenarnya kan dalam amal itu kan permainan niat kan. Jadi ini artinya ini yang harus benar-benar ditata itu kan, bukan praktek. Ya gitu. Jadi yang penting kita niatnya apa. Nah itu yang membedakan antara ibadah dan lain. Gitu kan. Terus tadi Akang bilang bulan Mulud ini bulan apa? Bulan yang istimewa atau? Ya istimewa lah yang termasuk yang dimuliakan. Terus bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan itu bulan apa saja? Ada berapa Ya, bulan? termasuk, ada 4 kalau yang ini kan termasuk ya bulan Muharram kan itu termasuk ya apa bulan Ramadan kan. Itu kan terus bulan Rajab gitu ya. Rajab udah jelaskan. Awal tahun Islam ya. Muharram. Betul. Itu salah satunya karena memang ada kisah-kisah tertentu ya itu. Dan kita harus lebih mengistimewakan terutama di bulan Ramadan kan. Terutama di bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri kan ya mungkin kalau saya seperti ini Kang prinsip itu 1 jam dalam sehari. Jadi membuat perhitungan dengan 1 jam dalam sehari, 1 hari dalam seminggu, gitu, 1 bulan dalam setahun. Saya itu punya proyek seperti itu, dan itu sudah diterapkan dari mulai ya masa remaja lah. Maksudnya amalan ya pokoknya gini Kang, kalau misalkan kita seperti para orang soleh ya gitu kan, ya setiap hari apa. Karena manusia itu kan ada 2 jenis ya, ada muktasibin, ada mutajaridin secara ini kan gini. Kan kita kedudukannya muktasibin kan, artinya orang-orang yang harus kasab lah, harus mencari. Kita tidak bisa sehari-hari kita terus ya ibadah lah gitu. Di masjid, misalkan gitu meninggalkan karena apa? Karena memang masih muktasibin, masih harus kasab. Kalau misalkan toh kita lebih mementingkan, karena ibadah itu kan bukan hanya di masjid ya kan, termasuk mencari kasab, mencari kehidupan kan ibadah. Wajib gitu ya. Seperti itu. Jadi ya yang maksudkan ini yang tahsis, yang dikhususkan ini. Jadi saya itu membuat pokoknya dalam sehari itu harus ada perhitungan 1 jam khusus 1 jam. Begitu. Ya kan tidak rugi kan? Ya kalau misalkan 24 jam diambil 1 jam gitu loh. Cuman 1 jam ya. Karena memang begini, ya maksudnya gini. Kalau misalkan kita sehabis sholat kan paling lama tuh sholat 5 menitan lah. Ya kan? 5 menit, paling 10 menit gitu. Nah, berarti kalau diperhitungkan kalau rata-rata 5 menit, 5 yang wajib 5 kan, 5 kali 25 menit cuma segitu. Nah, itu tidak termasuk lah kalau saya itu kan panggilan khususnya itu kan. Nah jadi ada waktu minimal 1 jam dalam sehari semalam itu yang khusus, jadi tidak tercampur dengan urusan duniawi gitu ya pokoknya. Jadi nah dalam waktu 1 jam itu gitu, nah ini mah bukan suatu keharusan ini mah itu mah ya terserah masing-masing Nah kita kan punya rasa ya cek bahasa Sunda mah punya rasa rumasa kan. Ya kan ini mah bagaimana gitu kan. Ayo. Masa sih 1 jam misalkan dalam sehari nggak sempat. Misalkan sebelum tidur apa gitu. Nah gitu.
Jadi gini, itu mah khusus. Jadi dikesampingkan lah urusan dunia. Iya, iya. Karena memang 23 jam diambil istirahat itu kita kan mengurus dunia terus ya. Jadi banyak mengurus dunia daripada akhirat gitu iya, ya. untuk Saya akhirat. akui lah itu Nah, karena ke jadi diri kan saya mungkin. apakah rugi kita misalkan ya syukur-syukur kalau lebih dari itu kan ini mah perhitungan 1 jam. Iya. Ya jadi dalam 1 jam itu kita dari mulai istighfar kan, misalkan seperti contoh itu dari mulai istighfar karena memang selama 23 jam itu jelaslah dosa. Nah, kita ingat-ingat selama 23 jam itu dosa apa. Jadi jangan ditabung itu dosa. Harus Hanya bulan ditebus nisfu, ya, hanya harus nisfu ditebus ya. Sa'ban saja gitu setahun Kalau sekali saya tahun sekali sih. atau hanya Ramadan saja Iya, gitu. iya. Jadi kan ingat, mumpung masih dekat ingat tadi itu apa yang dilakukan. Iya. Introspeksi dalam 1 jam. Nah, istighfar. Nah, terus setelah istighfar berarti kita harus bersyukur. Karena di antara 23 jam itu sampai kita jam yang ini kan jelaslah berbagai macam kenikmatan. Apa saja dari mulai bernapas. Iya. Kita gratis Melihat. sementara orang lain ya sementara orang lain misalkan orang lain oksigen juga beli. Iya. Ya kan? Nah, Betul. itu kan terus diingat-ingat nikmat. Walaupun memang nikmat itu tidak terhitung. Nah, seperti itu. Misalkan itu berarti bagian syukurnya. Iya. Istighfar tadi ingat dosa, terus ingat nikmatnya berarti bagian bersyukur. Iya. Nah, setelah itu kita bisa seperti ini, bisa mengenal Allah, terus kita bisa beriman karena jasa siapa? Jasa Rasulullah. Iya, iya. Nah, berarti kita lanjutkan dengan sholawat. Jadi istighfar, sholawat, lain sebagainya itu bukan dikarenakan ada sesuatu, tapi paham. Yang pertama kita beristighfar karena memang kita tempatnya dosa dan lupa. Iya. Terus kita tidak bisa ya dengan ibadah apapun, jangankan seperti tadi hanya 25 menit lah. Iya. Walaupun kita full 1 hari 1 malam sampai tutup usia kita, terus ibadah, kita tidak akan bisa menebus nikmat dari Allah kan. Makanya ke surga itu bukan karena amal kita. Gitu ya. Terus ke neraka juga bukan karena itu, karena rahmat Allah saja. Iya. Nah, seperti itu. Terus jadi Kang, Silakan. barangkali nih di bulan Mulud ini Akang punya amalan khusus di bulan Mulud ini gitu, baik siangnya atau malamnya. Kalau saya pribadi sih karena memang tidak ada keharusan, karena tidak ada perintah. Kalau amal itu kan harus ada perintahnya kan. Harus ada perintahnya, jangan amal merasa baik menurut kita, harus ada dasar hukumnya gitu loh. Jadi amal itu bukan baik menurut kita. Iya, iya. Amal itu ada nggak dari Rasulullahnya? Ada juga nggak perintahnya. Kalau nggak ada perintah jangan dibikin-bikin lah. Kalau amal kan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud bid'ah itu kan. Kalau kita bikin amal yang memang tidak melakukan Rasulullah, jangan yang lantas kita marah ke yang nyebut bid'ah. Bid'ah itu kan membuat amalan seolah begini. Kenapa bid'ah itu bid'ah termasuk dolalah misalkan? Ya statusnya seperti ini loh. Jadi menganggap bahwa Rasulullah itu kurang sempurna kan. Nah, itu yang menjadi haram. Yang itu menjadi permasalahan. Jadi seolah-olah amalan yang sudah dicontohkan Rasulullah itu masih kurang itu. Paham gak kan? Betul. Makanya berat dosanya. Iya. Bahkan ditolak kan. Ya Rasulullah kan sudah, makanya di dalam surah Al-Maidah ya kalau nggak salah, yang menyerah al-yauma pada hari ini sudah disempurnakan Islam, nikmat Islam. Allah sudah ridho dengan keislaman. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Kan? Sudah menyempurna. Artinya sudah tidak ada yang kurang kan? Di Rasulullah itu. Di Rasulullah itu. Jadi tidak perlu kita menambah-nambah. Jadi yang menjadi pertanyaan kalau Akang tadi nanya ada amalan khusus, saya tidak punya. Karena memang tidak ada perintah yang mengharuskan. Iya. Jadi amal itu yang biasa dilakukan sehari-hari, yang kita mencontoh ada Rasul contoh dari gitu. Rasulullah saya amalkan. Ada perintah yang banyak itu paling sholawat kan. Di bulan Mulud itu paling sholawat kayak banyak. Gitu ya. Kenapa?
Ya tadi kan. Iya, iya. Oh itu memang ada perintahnya kan ada. Innallaha wa malaikatahu yushollu itu kan perintah. Perintah Kan bersolawat sama innallaha Rasul. kalau saja bersolawat. Iya. Innallaha wa Malaikat. malaikat yusholluna ala. Ya mana perintah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang solu itu perintah kan? Solu. Iya, iya, iya. Nah, itu bersolawat Bersolawatlah. dan bersalam. Nah, itu perintah. Jadi kalau kita bersolawat, makanya wow, apa solawat kan perintah. Itu ada ayatnya kan jelas. Betul. Itu perintah loh, jangan Iya, salah. Solu. Nah, itu kata perintah. Iya. Maka bersolawatlah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Jadi bukan hanya di bulan Maulud atau Tiap hari ya, tiap saat. cuman mungkin ada bedanya. Ya bulan Maulud kenapa ada bedanya? Ya kebetulan bulan Maulud itu Kelahiran Rasul gitu ya, ya. semakin kita meningkatkan. Nah itulah. Jadi amalannya jangan nyeleneh-nyeleneh kan. Gitu. Itu mah pertanyaan tapi maaf Iya, ya, ya, saya kan karena Kan ketidaktahuan. banyak kan gitu. yang aneh-aneh bikin amalan. Iya. Jadi kalau kita dapat amalan dari siapapun, yang harus dipertanyakan itu Rasulullah mengamalkan tidak. Ada kan? Kalau ditanya orang-orang yang memang sukanya seperti itu, ngadat kan? Tidak terima dia tuh ya. Tidak terima. Seolah-olah dia itu lebih sempurna dari Lebih Rasulullah. benar gitu ya dia itu. Seharusnya. Nah itulah tanda akhir zaman. Jadi mereka menyangka bahwa, nah secara tidak langsung tidak sadar bahwa menganggap Rasulullah itu belum sempurna amalannya. Kan? Mau diterima atau tidak. Iya. Kenyataannya kan seperti itu ya. Dengan ada tambahan-tambahan. Makanya yang harus dipertanyakan itu ada perintahnya enggak? Ada contohnya enggak? Kalau tidak ada contoh itu kan ibadah. Jangan ditiru. Jangan dilakukan. Jangan gitu. dilakukan. Capek-capek kita. Betul, Ya kan? betul. Ya, baru mengerti sekarang. Ya, capek-capek kita. Buat apa? Iya. Gitu. Karena ibadah itu kan harus jelas. Harus jelas dasar hukum. Harus ada dasar jelas hukumnya. perintah. Iya. Ini wajib, ini sunat, ini makruh, haram atau mubah. Itu harus jelas, kita harus tahu. Oh ini wajib, oh berarti sesuatu yang harus dikemukakan. Jangan sampai terbalik loh Kang. Iya. Jadi ada, ini juga aneh. Hmm. Ini sesuatu keanehan Gimana di tuh? akhir zaman. Lebih mendahulukan sunat Kang daripada wajib. Itu sesuatu yang aneh sebenarnya. Wah karena sunat itu tidak ada penjelasan apa padilahnya. Iya. Ya tidak perlu dijelaskan. Wong sunatnya saja sudah besar berarti apalagi wajib. Iya. Sebenarnya itulah. Benar. Makanya yang sering dikatakan, sering diulas itu. Nah kalau mengamalkan sunat ini padilahnya Jadi membicarakan padilah. Padilah, keutamaan. Ada ya hikmah. Kenapa enggak wajib yang disebut? Ya sunat saja sudah segitu besarnya apalagi yang pokok. yang wajib ya. Gitu. Itu harus paham. Jadi aneh-aneh Ya. zaman sekarang. Itu aneh. Itu kita harus hati-hati. Hanya orang-orang tertentu yang terbuka hatinya saat ini. Yang bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Karena memang sekarang banyak yang mirip. Enggak, tapi di zaman dulu itu ada orang seperti gini atau enggak itu? Ya udah disampaikan kan terpecahnya aja menjadi sekian golongan kan. Udah jelaskan gitu, itu ya iya, termasuk ya seperti ini. Itu kan digambarkan oleh Rasulullah itu Iya. 14 abad yang lalu kan. Betul, Apalagi betul. sekarang kan. Nah, Jadi, makanya jangan heran dan orang-orang itu bakal ngambek kan, bakal ngada kalau kita ya makanya saya itu lebih baik menarik diri. Karena memang sudah banyak yang tidak sesuai. Namun cek bahasa Sunda mah lebih baik bela diri lah. betul. Gitu. Jadi kita itu harus bisa memilih dan memilah Iya, masalah karena hukum itu. apa? Kenapa memilih menarik diri? Karena apa? Kalau disampaikan itu pipa seaheun. Begitu. Ya kan? Lebih baik menjaga silaturahmi. Iya. Itu. Lebih baik. Sok. Kan contoh di Muludan. Kalau di Hulagang. Ya. Kan jelas pipa seaheun. Sementara kan tidak ada balad orang yang... Walaupun hati kecilnya mereka mengakui. Kalau tahu yang sebenarnya. Tapi kalau ya hanya gitu aja malah ikut-ikutan ya. Terus gini nih agak
mungkin menyimpang, tapi mudah-mudahan tidak menyimpang. Di kita gitu biasa kan ada ibadah yang di waktu-waktu gitu ya. Contoh misalkan kan ada orang yang habis meninggal, acara tahlilan, 3-nya, 7-nya, 100 harinya, 1000 harinya, apa itu diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum? Kalau saya simpel saja seperti tadi. Tapi ini kalau misalkan orang-orang sunnah wal jamaah nih, Ya. padahal saya juga sunnah wal jamaah jelas. Ya, orang yang sunnah wal jamaah tapi tidak ngerti kesunahan wal jamaah itu Iya. apa. Sunnah wal jamaah itu apa sih gitu kan? Ya gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan diobrolkan, makanya saya memilih menarik diri itu kan. Jadi kan gini, ya boleh-boleh saja tahlil itu kan bacaan la ilaha Iya, illallah, nggak ada larangan. Cuman penetapan waktu-waktu itu, jadi seolah-olah harus gitu kan. Ya kalau misalkan kita mau tahlil atau jangan tahlil, sebenarnya bilangnya kita mendoakan. Berdoa, lah, ya. mendoakan. Kalau tahlil kan la ilaha illallah. Ya gitu kan, bacanya kan bukan la ilaha Cuma illallah la saja. doang gitu. Ya sebaiknya kan ya kita ikut mendoakan yuk, ikut takjiah lah Nah, bahasanya. gitu. Lebih tepat Kang, takjiah. Jangan sampai tahlil. Kalau misalkan dia obrolin itu seolah-olah, bahkan saya mungkin dianggap benci sesat, mungkin. ya kan? Padahal bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Dan seperti tahu saya juga ikut kan, suka tahlil, suka itu kan mendoakan. Karena memang kewajiban yang hidup kan kita ke orang tua gitu kan, mereka kan hanya ya bisa selain amalnya sendiri kan mengharapkan dari keturunannya kan gitu. Ya yang di waktu-waktunya itu kan. Berdoa kan nggak ada waktunya. Ya. Justru Harus bukan karena 3 harian, ketiganya, ketujuhnya, justru kan harusnya setiap malam kan. Udah 40 hari, ada 100 hari. Berarti selesai setelah 100 hari. Iya. Nah itu yang setelah 1000 hari itu. Nah, selesai berarti kan. Nah kan seharusnya kan kita terus berdoa kan. Nah itu. Jadi bukan ini. Nah jadi intinya sebenarnya bukan ini pemahamannya. Bukan anti tapi pemahamannya. Jangan sampai takjiah kan sekarang kan udah berbalik. Berbalik. Takjiah itu kok jadi takjiahnya itu anu ngabungahkeun nanti orang yang orang yang meninggalnya, orang yang ditinggalkan gitu loh. Yang meninggalkan udah nggak urusan kan. Terus gini Kang nih, ada satu lagi pertanyaan nih. Saya pernah melihat di satu daerah gitu ya. Orang bahkan di daerah kita itu masih ada itu. Waktu ada orang meninggal, setelah meninggal itu dia langsung sembelih kambing gitu, terus makan gitu. Ada itu darah itu masih ada. Tahu maksudnya kayak orang bersyukuran gitu. Tahu lah maksudnya tahu apa gitu. Itu gimana menurut Akang? Ya kan tadi juga kan yang diperintahkan ketika ada yang meninggal itu 4 ya kan. Kita itu patokannya itu aja kan lah. Jangan aneh-aneh lah. 4 itu kan kita kewajibannya memandikan, mengapani, ya kan? Menguburkan ya, menyalatkan, menguburkan kan gitu. Kan kewajiban itu. Di luar itu berarti ya kalau misalkan yang ditinggalkan dia punya harta lebih, mau sedekah, sebenarnya yang kewajiban sedekah itu kan ketika masih hidup kan. Belum tentu kan ketika masih hidup. Kalau memang niat kan yang sudah berarti kan masih hidup. Jangan sampai ya itulah. Makanya kalau memang keturunannya mau bersedekah ya terserah itu, cuma jangan dikait-kaitkan lah. Jangan dikait-kaitkan gitu loh. Sedekah mah sedekah. Karena memang kalau dikait-kaitkan jadi seolah-olah gitu loh. Ya tapi kan ini waktu hidupnya itu dia nggak sembelih kambing. Ya, itunya. Tapi kan waktu habis meninggal kok keluarganya sembelih kambing kayak orang hajat itulah maksudnya. Kan jadi kan jadi kayak aneh gitu loh. Kayak aneh. Sementara kan ya kalau misalkan mampu ya nggak masalah. Apa salahnya gitu. Dia mau bersedekah, cuman jangan dikait-kaitkan gitu loh. Karena kan kewajiban yang hidup untuk yang meninggal itu cuman itu. Cuman 4. Sisanya kalau memang mampu ya terserah. Terus kewajiban kita di luar ini kan tadi ya harus ngabungahkeun.
Jadi menghibur, takziah itu kan menghibur. orang keluarga yang meninggal gitu ya. Justru yang terjadi kan di sebagian daerah malah termasuk di daerah kita justru terbalik, yang menghibur itu yang ditinggal, yang lagi ada itu kan. Enggak, yang bersedekah itu yang Iya. keluarga yang meninggal. Ini gini kan. Terbalik kan. Kan di kita juga ini udah Iya, berkembang nih. makanya. Kan waktu acara tahlilan kan biasa pakai amplop. Saya kurang setuju sebenarnya kan. Iya, ada memang takziah kan. Ya kalau tadi kan kalau orangnya mampu, keluarganya terserah kalau Iya. mau sodako gitu kan. Iya, tapi kan Cuman ya gitu tadi, kalau dikaitkan itu kan Iya. jadi masalah lain kan. Ya contoh gini lah yang dimaksud supaya jelas ya. Iya. Takutnya saya ada di aliran sesat lagi dianggapnya kan gini. Iya. Ini mah kita bukan. Ini akan kita mengambil akibatnya. Iya, kan? iya. Ya karena adanya itu amplop lah. Iya, misalkan. betul. Kan ada perbedaan kan ketika ada yang meninggalnya orang miskin. Nah, itu betul, nah itu makanya. Nah itulah jadi beban gitu, ya, jadi beban. orang miskin terus sampai apalagi sampai yang mengutang kemana ke sana karena saking malu. Iya. Atau yang ironisnya misalkan ketika di orang kaya mau yang mendoakan banyak karena mengharapkan itu, terus di yang miskinnya justru tidak ada. Nah itu kan jadi aneh loh. Ya, tapi kan yang terjadi sekarang Nah seperti itulah itu. itu yang dimaksud saya itu seperti itu. Makanya berbeda lagi kalau misalkan di yang kaya seperti sama, di yang miskin sama. Ya akhirnya ya kalau saya sih lebih menilainya seperti ini kan. Justru misalkan kalau yang datang misalkan ke yang miskin lah, yang ke orang yang tidak punya, yang datang itu justru orang yang ikhlasnya kelihatan. Nah itulah orang pilihan ya kan. Iya, berarti yang tidak mengharapkan apa-apa. Nah itu sudah jelas lah, walaupun ya diakui ataupun tidak, yang biasanya tadinya misalkan ke masjid juga jarang gitu kan, terus kok tiba-tiba ada itu masjid juga itu kadang satu keluarga ikut. Nah itu kan menjadi suatu permasalahan. Ya bukan berarti tidak baik, cuman jadi tidak baik gitu loh. Yang tadinya niatnya baik jadi tidak baik. Iya. Gitu. Salah penerapan itu. Cara penerapan. Ya terus ya seharusnya lah yang sifatnya seperti itu mah ya kita usahakan ya, amalkanlah sesuai dengan yang tadi kan, yang menjadi obrolan di awal kan, yang harus jadi pertanyaan itu Rasulullah mengamalkan itu tidak. Itu aja lah. Iya. Jangan banyak dalih, banyak dalih. Kadang-kadang yang itu itu mau orang anu loh. Iya. Orang yang mau mengamalkan mengikuti Rasulullah kok dianggapnya orang aneh gitu loh sekarang. Gitu. Ya karena memang terus yang menjadi permasalahan ini, kalau misalkan orang yang mengamalkan seperti apa yang diamalkan Rasulullah, yang itulah yang sebenarnya sunnah wal jamaah gitu. Lantas menjadi orang aneh, yang diikuti siapa? Kalau orang yang mengamalkan amalan yang mengikuti Rasulullah dianggap orang aneh, lantas yang diikuti sekarang itu siapa? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, ya kan? Justru jadi aneh. Gitu. Kalau misalkan permasalahannya itu. Ya kembali ke yang tadi kan ya, obrolan yang tadi masalah mulu dan kita kan awalnya ya. Ya, secara pribadi kalau memang gitu kan, kalau memang menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kita, meningkatkan kita ke arah keimanan dan ketakwaan serta cinta kita terhadap Rasulullah, itu semakin meningkat, saya sangat setuju. Karena memang gitu seharusnya. Cuman kalau malah sebaliknya gitu, saya tidak setuju. Gitu. Kalau sebaliknya, karena tujuannya apa? Terus hasilnya apa? Nah itu jangan sampai kita mubazir. Ya harta sudah keluar gitu. Amal tidak dapat apa-apa. Kan rugi besar kita. Nah itu. Tingkat keimanan kita, ibadah kita apa itu aja nggak meningkat gitu kan. Iya. Ya contohnya gini lah, bisa dirasakan setelah pelaksanaan mulu dan peringatan,
kadang-kadang pengajian rutin jadi tidak ada. Lantas meningkatnya di mana? Iya. Nah itu kan, itu aja lah. Nggak perlu kita menilai yang aneh-aneh, yang nyata saja. Iya, betul nih. Yang kita lihat dan kita rasakan waktu perayaan Muludan, Rajaban, masjid itu penuh, Iya. penuh. Tapi setelah seminggu misalkan habis kita Rajaban, masjid itu biasa lagi itu. Bahkan lebih berkurang. Kadang-kadang lebih yang berkurang. saya lihat itu yang lebih aneh berkurang. begitu. Nah, Aneh. itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah itu. Iya. Jadi nggak perlu. Wah sini mah aneh-aneh. Bukan aneh-aneh. Itu kan kenyataannya seperti itu. Seharusnya, gitu kan? Logikanya seperti ini. Kalau kita habis di tempat, habis di ya seperti tadi pengajian di mana-mana. Iya. Seharusnya kan iman kita lebih meningkat, Mm-mm. amal kita lebih meningkat. Logikanya seperti itu. Ya, rohani kita kan diisi, dicas gitu. lagi. Seharusnya kan lebih semangat. Ini malah lebih Nah, menurun. itu berarti ada sesuatu yang salah. Gampang saja kan? Iya. Gitu kan? Gak usah aneh-aneh. Nah, makanya ya mungkin kalau misalkan ya gak usah lah seperti itu, bukan gak usah. Harus kalau misalkan bisa meningkatkan keimanan, karena tujuan, karena memang jangan sampai kan hanya jadi slogan, yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Aneh kan? Tiap Jumat kita sering takwa Dalam disebut-sebut. khotbah itu ya. Iya. Ya kan tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Lantas kalau misalkan setelah pelaksanaan justru malah merosot kegiatan ya tolab ilmunya, ya misalkan hal yang lainnya, berarti bukan meningkat kan? Iya. Nah itu saja lah. Pokoknya sekarang ini kalau kita perhatikan itu bukan peribadahan yang meningkat, tapi ML-ML-nya misalkan di dalam perayaan itu. Jadi bukan yang diharuskannya itu, yang ditonjolkannya itu. Jadi intinya takut kita dianggap sasar ya. Jadi intinya gini Kang. Jadi sangat mendukung, dan saya juga secara pribadi bahkan sangat mencintai Rasulullah, dan kalau misalkan ada kegiatan seperti itu sangat setuju. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan dalam pelaksanaan kegiatannya kita harus melihat lagi, harus mengoreksi lagi sesuai enggak dengan ajaran. Terus apa yang harus kita tonjolkan ya di kegiatan itu gitu. Jangan sampai pengajiannya cuma 1 jam, hiburannya sekian jam. Itu kan aneh lah. Aneh itu sesuatu kan jadi seolah-olah Islam itu seperti itu. Nah itu yang salah. Nah itu. Jadi kan bisa, Kang sendiri kan punya anak, ketika kita menghadiri pengajian kegiatan seperti itu kok pengajiannya paling 1 jam juga, orang-orangnya malah udah pada pergi kan. Waktu pengajian kan kadang-kadang ya udah pada pulang gitu. Karena ya kalau dibandingkan banyak hiburannya. Terus besok-besoknya setelah banyak kegiatan pengajian, seharusnya kan logikanya seperti ini. Setelah 1 bulan pengajian di mana-mana, dan kadang pengajiannya juga dari luar daerah, ustadznya dari luar daerah. Itu kan gimana ya, seharusnya kan lebih menambah. Nah itulah, nah makanya saya nggak aneh-aneh sebenarnya. Jadi saya mau menilai hasil akhir saja kan. Jadi itu hasil akhirnya yang saya lihat itu. Kalau hasil akhirnya makin melempem, berarti ada sesuatu yang salah, gitu aja lah. Oh gitu ya. Nyantai aja kan dalam penilaian. Sebenarnya gampang kan. Apakah ini ada yang salah atau tidak? Ya mungkin ada yang salah kalau begitu, mungkin ya, gitu. Silahkan terjemahkan sendiri. Kan logikanya setelah dicas itu harusnya semakin meningkat. Karena tenaga semakin kuat kan. Yang namanya dicas itu kan tenaga semakin ilmu bertambah gitu. Nah terus sekarang kok jadi kebalikannya. Nah itu tinggal berarti tinggal introspeksi lah. Nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Gitu. Berarti ada sesuatu yang salah. Seharusnya gitu, koreksi masing-masing. Di mana letak kesalahannya? Mungkin keluar dari yang seharusnya. Gitu kan. Nah, makanya kalau diambil manfaat, ya maaf.
mungkin ya sama lebih manfaat tidur kan daripada pergi ke gituan. Ya maaf bukan anti. Iya mah kalau dibandingkan. Kenapa? Karena tahajud ada perintahnya. Iya. Ya. Sementara kalau misalkan malam, ke malam, terus waktu sahur kita nggak bisa bangun karena larut. Ngantuk gitu ya, Terus, kemalaman gitu, kegiatan kemalaman. Terus nilai tambahnya. Kalau dibanding-banding, karena apa ya tadi tuh perbandingannya seperti ini. Kalau perayaan seperti itu sunat pun enggak, diakui atau harus diakui itu mah. Nggak ada, silakan cari gitu kan. Kalau mencintainya iya. Mencintai Rasulullah ini mah peringatannya yang saya mengagungkannya itu. Mengagungkannya ya jelas harus itu. Ini mah peringatannya. Jangan salah paham kan dianggap aliran sesat gitu kan. Nah, coba sementara misalkan sholat malam gitu kan. Sholat malam kan itu hampir mendekati wajib. Karena memang tercantum di dalam Al-Quran kita sunat yang diharuskan benar-benar itu harus ya, sunatnya juga harus diharuskan. Jangan sampai waktu yang itu yang benar-benar ada perintahnya jadi tertinggal gitu loh. Kadang-kadang subuh juga kesiangan. Nah, wah itu apalagi parah jangankan ini, apalagi sampai yang fardu jadi ketinggalan. Loh itu mah wah fatal. Nah itu aneh ya. Termasuk ya sangat sesuatu yang sangat aneh. Jadi gitulah, jadi gimana ya, ya memang sudah akhir zaman kan, akhir zaman ya, karena akhir zaman ya sekarang banyak yang aneh-aneh. Kadang-kadang yang mirip, yang jiga, cek bahasa Sunda baik jiga ada lain. Mirip itu bukan asli, imitasi yang namanya mirip itu. Jadi kita jangan sampai tergiur dengan hal yang mirip-mirip. Harus yang asli. Mirip itu imitasi. Iya. Nah, tidak sama dengan aslinya ya. Wah, dah sorbannya panjang gitu. Loh, ukuran keislaman bukan di sorban, Kang. Nah, betul. Saya ingat nih. Kadang-kadang ada, tapi maaf nih ya. Ada orang yang pakaiannya berjubah gitu. Terus pakai sorbannya bagus gitu ya, tapi maaf tapi ini ya kadang-kadang itu cuman apa ya, variasi gitu, variasi atau pencitraan. Saya kadang-kadang gimana nih akhir zaman mungkin ini gitu. Akhir zaman udah simpulkan memang udah seperti itu. Jadi banyak orang itu yang mengurus itu bagus luarnya, cangkang kan. Cangkang betul. Nah betul. Itu jadi tidak banyak memikirkan dalamannya. Jadi yang penting kelihatan keluar, bagus, kelihatan seperti gitu. Nah itu seperti beda kan, seperti itu beda kan. Nah, betul sekali kan. Nah itu jadi kelihatan seperti, yang penting dianggap seperti lah. Terserah dalamannya membok-bok kayak gimana. Nah itulah sekarang. Dan itu banyak. Akhir zaman ya. Sudah akhir zaman. Mirip ustad gitu, mirip kiai. Mirip kan bukan kiai kan. Mirip ustad kan bukan ustad. Kemarin juga kan di video yang lalu, kalau ustad itu seperti apa? Ustad itu kan guru. Ya berarti guguan tiruan. Artinya yang harus diturut obrolannya, ditiru amalannya, kelakuannya. Kiai kayak iki berarti harus ada contohnya, berarti harus seperti beliau, karena memang tidak ada cacatnya gitu. Nah terus ya jelas lah kalau ajengan bahasa Sunda berarti ya ajeng-ajeng ku hancengan, artinya ya setiap beliau datang itu selalu ditunggu-tunggu. Maksud hancengan itu makanan atau bukan? Maksudnya ya beliau itu ketika, nah makanya ada ajengan. Ajengan itu kan yang diajeng-ajeng, artinya yang dihormati. Jadi ketika beliau datang itu selalu ditunggu-tunggu kedatangan beliau, karena akan mendapatkan hancengan. Hancengannya apa? Ngobrol, tausiahnya kan. Jadi ditunggu tausiah. Oh gitu ya. Makanya disebutnya ajengan, yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya,
karena para mustami kangen atas wejangannya. Begitu Jangan ya. disebut nggak ngerti artinya kan gitu ya. Nah, itu ajengan. Kan Ya isinya sama-sama saja. selama ini kan saya nggak tahu ajengan tuh ya babasaan lah gitu. Bukannya Tapi ajengan kan itu ada artinya gitu ada ya. artinya. Itu bahasa kirata di Bahasa ajeng-ajeng kirata, kelancengan. iya. Artinya dia beliau-beliau yang ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya untuk mendapatkan hancengan, artinya jatah untuk memberikan tausiah, karena memang itulah yang dirindukannya. Nah, makanya disebutnya ajengan karena memang bahasa Sunda. Jadi panutan. Dia jadi panutan. Jadi ditunggu itu tausiah. Iya. Gitu. Kalau Ustadz ya tadi yang perkataannya selalu diikuti, langkah-langkahnya selalu menjadi contoh gitu. Kalau kiai ya kayak iki. Nah, itu. Jadi nah itulah sesuatu yang istilahnya ya harus kita pahami dalam kehidupan. Ya dari muludan kita jadi kemana-mana ya. Jangan masalah lah. Kan dengan ngobrol namanya juga, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi kemana-mana, jadi ya terserah. Jadi kita tujuannya, nauzubillah ya, kalau misalkan kita keluar dari sunnah wal jamaah sama sekali, karena memang saya sunnah wal jamaah sekali. Tapi harus paham sunnah wal jamaah itu apa, Kang? Itu sunnah wal jamaah itu artinya yang mengikuti para sahabat dan juga para ulama. Gitu. Jadi yang benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, langsung diikuti oleh para sahabatnya dan diteruskan para ulama. Nah, itulah sunnah wal jamaah, berarti yang persis amalannya seperti amalan Rasulullah, karena melalui step-step yang benar. Bukan amal ya, bukan sunnah wal jamaah yang tahlilan, bukan itulah. Itu harus paham kita ya. Sunnah wal jamaah itu jangan sampai yang tidak kunut itu bukan sunnah wal jamaah. Jangan sampai jadi perdebatan kan itu yang nggak mengerti itu mah itu. yang dimaksud sunnah wal jamaah. Nggak perlu diperdebatkan kayak itu. Ya, itu mah nggak masalah amalan furu'iyah kan, urusannya ya. Yang penting punya dalil, yang penting benar, yang penting punya alasan. Yang tidak melaksanakan ibadah, gitu, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sunat itu. Jadi yang menjadi permasalahan saya itu seperti halnya kegiatan muludan itu bukan muludannya, sangat setuju dan sangat mendukung. Tapi dengan catatan harus jangan keluar dari rel, dari norma-norma. Dari norma-norma, jangan sampai yang dirayakan, yang diingat adalah kelahiran Rasulullah, tapi pas prakteknya peringatan itu keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Kan gak nyambung kan? Iya, saya setuju. Nah, Bang. itu. Jadi yuk kita sama-sama peringati. Tapi dalam pelaksanaan kegiatannya harus benar-benar sesuai. Jadi jangan sampai anak-anak merasa bahwa seperti itulah muludan. Nah, itu kan. Nah, jadi itu teman-teman ya, jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat walaupun segala disebut lah. Nah, gitu, yang namanya juga ngobrol ya kan. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar salahnya juga bahwa yang diucapkan itu salah. Ya nggak apa-apa. Dan kita juga menerima ya kalau misalkan ada kritikan. Ya ditunggu kritiknya gitu. Dan memang tujuan kita kan bukan apa-apa. Jadi ingin memanfaatkan kemajuan teknologi ya untuk hal-hal yang positif. Karena banyak di luar sana yang justru memanfaatkan teknologi untuk merusak moral. Jadi kita balikan, kita lawan, yaitu dengan ya memanfaatkan teknologi ini ya mencari keseimbangan lah gitu kan. Untuk hal-hal yang positif itu saja, nggak ada tujuan lain kok. Walaupun misalkan nanti kan, kalau misalkan nanti itu kita ada iklan tampil ya sampai kita ada rezeki ya dari ini ya, kita juga kan perlu rokok kan, perlu ngobrol ini ya nggak masalah kan. Iya, kita kan senang ngopi. Ya tadi juga kan antara urusan makan dengan ikhlas terpisah kan. Tadi kan di awal sudah disebutin bahwa orang yang dapat amplop belum tentu tidak ikhlas, dan orang yang tidak dapat apa-apa belum tentu itu ikhlas. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Gitu. Jadi itu mah nggak jadi ukuran. Ya, itulah teman-teman. Tapi ya walaupun kita
sekateor ya segala disebut gitu ya, tetap saja kita minta dukungannya teman-teman ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan kita lebih bersemangat lagi dalam menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di lain video, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.